kau perlihatkan lekak-lekuk tubuhmu. Ingat, dosa jariah juga akan mengalir kepada orang tuamu. Kalau sayang kepada orang tua, tutuplah auratmu, tutuplah lekak-lekuk tubuhmu. Ingat, Rasulullah punya sifat haya. Rasulullah bersabda, al-haya, malu itu adalah salah satu tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan remaja kita, ibu-ibu kita, insya Allah istiqomah menutup aurat. Amin. Amin. Nuwun sewu iki jenenge masjid apa? Nurul. Mana lebih besar Masjid Nurul Huda dari Masjidil Haram di Mekah? Masjidil? Nah, saya mau jawabannya dari Bapak Ibu. Mana lebih besar, Nurul Huda atau Masjidil Haram? Masjidil Haram. Masjidil Haram sholat subuh full, nggak ada yang kosong. Zuhur asar walaupun besar Masjidil Haram penuh. Maghrib isya juga padat. Tadi saya sholat isya di sini banyak yang kosong nampaknya. Iya. Enggak, saya tanya dulu. Sholat subuh di sini lapang nggak? Jujur, sholat subuh di sini lapang nggak? Ya kalau begitu lebih besar Masjid Nurul Huda. Bu, Pak, kalau masjid sudah dibangun megah-megah, tapi jamaahnya tak seimbang yang datang, itu pertanda hilangnya rasa malu, hilangnya iman di dalam hati setiap muslim. Na'uzu. Sekarang ini banyak penyakit umat Islam. Ada penyakitnya namanya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib Saja. Ada lagi namanya Persija, Persatuan Sholat Jumat Saja. Bu, yang wajib sholat Jumat siapa? Suami atau istri? Suami kan? Ibu-ibu nggak dapat pahala sholat Jumat karena nggak ikut sholat. Mau nggak dapat pahala sholat Jumat? Caranya dua. Pertama, siapkan keperluan suami sholat Jumat. Tengok songkoknya, nanti salah bawah, di bawahnya songkokmu. Yang kedua, tengok sandalnya, benar nggak kiri kanan. Yang kedua, sambut dia pulang sholat Jumat. Kata ulama, siapa istri yang nyambut suami pulang sholat Jumat, insya Allah dapat pahala. Alhamdulillah. Apalagi disalamnya tangan suaminya, dikejutnya kening suaminya, masya Allah. Kata orang India, ajesi janeman dilhetum ara. Ini hari apa nih? Rabu. Hari apa sekarang? Rabu ya. Sesuk hari Kamis. Sesuk hari Jumat. Amalkan. 5 meter lagi suami pulang sholat Jumat, berdiri depan pintu rumah. Majukan kaki kanan, sodorkan tangan kanan, monyongkan bibir. Cuma tengok, pastikan yang datang suamimu atau tidak. Kalau bukan suamimu jangan, nanti disebut anak itu tahu aja deh. Maka Bapak Ibu, kita buktikan di dalam hati masih ada rasa malu. Kita buktikan di dalam hati masih ada rasa haya. Kalau orang punya rasa malu, insya Allah dia tidak akan ikut PSMS, dia tidak akan ikut Persija, sebab dia sadar sebagai seorang hamba kewajibannya adalah sholat 5 waktu, apalagi khususnya berjamaah memakmurkan dan meramaikan masjid. Insya Allah. Alam Rasulullah yang kedua dalam kitab Al-Barzanji, tawaf.
baru beli cincin emas di Siak, cincin, salaman sama orang pun agak diputar-putarnya jarinya. Assalamualaikum Bu Kadus. Aku kadang-kadang suka gak enak kalau habis ceramah diajakin foto sama jamaah. Soalnya awak dimodusin. Judulnya mau foto, rupanya mau pamer handphone baru. Start foto, handphone baru. Ya? Maka contohlah Rasulullah. Dijamin masuk surga, nubuwah dan risalah ada, wahyu diberikan. Tapi tidak pernah dalam catatan sejarah Rasulullah itu disebut bersifat sombong. Kira-kira kalau kita wafat, rumah dibawa atau tidak? Kebun tinggal atau tidak? Harta mobil tinggal atau tidak? Suami istri tinggal atau tidak? Bu, kalau suami meninggal, istri nangis gak? Yakin saya, ibu-ibu insya Allah setia. Tapi kalau istri meninggal, suami nangis gak? Allah, nangis, cuma ditutup matanya 4 jari, sebelah kanan tertutup, sebelah kiri terbuka sikit. Saya ki bojoku piye. Maka semua yang kita miliki, harta, tahta, dan pangkat, di saat kita sudah titil almarhum akan tinggal begitu saja. Semua yang kita miliki adalah minallah ilallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat sombong, amin. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat takabur, amin. Dititipkan dalam hati kita sifat tawadu, amin ya rabbal. Di dalam Al-Quran, Rasulullah disebut sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Betul? Betul? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa qatamun nabiyyin. Nabi dan Rasul terakhir diutus Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang ke bunga raya ini yang ngaku-ngaku jadi nabi, kira-kira Bapak Ibu percaya atau enggak? Kalau datang ke bunga raya ini ngaku-ngaku jadi rasul, yakin atau tidak? Alhamdulillah. Sebab sekarang kita khawatir penyelewengan akidah muncul. Yang ngaku-ngaku jadi nabi ada. Kemarin di Jawa ada bapak-bapak namanya Tukimin ngaku-ngaku jadi nabi. Coba bayangkan kalau ada nabi namanya Tukimin, sholawatnya bagaimana? Coba Muhammad kita tes ya, sama-sama ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengarnya enak nggak? Diucapkan di lidah pas nggak? Coba kita ganti pakai Tukimin. Sallallahu ala Tuki. Enak nggak? Pas nggak? Sekali saya tanya, kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi datang ke bunga raya, tolak atau terima? Ada yang ngaku-ngaku jadi rasul, tolak atau terima? Sebab nabi terakhir, rasul terakhir yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah ala Taha, salatullah
dibangkitkan dari kubur dalam rombongan pengikut Rasul. Amin Allahumma amin ya rabbal. Lanjut. Yakin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatir Rasul. Ada dua warisan Rasulullah kepada kita. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah. Kita bahas dari As-Sunnah. Ngomong-ngomong masalah As-Sunnah, kita ikutilah yang ditetapkan oleh para kiai, para ulama yang sudah masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Insya ada kasus di Pekanbaru. Masjid jamaahnya dua kelompok. Kelompok pertama kelompok yang berjenggot, kelompok kedua kelompok yang tak berjenggot. Kata yang berjenggot, jenggot itu sunnah Nabi. Kalau nggak berjenggot nggak masuk surga. Dijawab sama yang tak berjenggot, kalau cuma persoalan jenggot, bukan cuma manusia yang berjenggot, kambing pun berjenggot. Betul? Betul? Maka kita berjenggot alhamdulillah, tidak berjenggot juga alhamdulillah. Ini masjid adalah milik umat Islam, bukan sekelompok umat yang datang sholatnya di sini. Kalau dia adalah umatnya Rasul, ikut Ahlus Sunnah wal amin ya rabbal. Mungkin sholat tarawih sama witir berapa rakaat? 23 atau 11? 11 atau 23? Yang 11 ada monggo, yang 23 ada alhamdulillah. Yang salah yang tak ikut sholat tarawih. Dulu ribut-ribut, katanya subuh kunut. Ada yang bilang kunut itu nggak ada dalam subuh. Sekarang alhamdulillah nggak ada yang ribut lagi, karena makin sedikit orang yang sholat subuh. Betul? Di Pekanbaru ada dua jamaah ribut. Jamaah satu bilang, kalau kita sholat telunjuknya cuma diangkat saja, asyhadu alla ilaha illallah. Jamaah satu lagi ngomong, ora lewong di YouTube kata ustaznya diputar-putar. Koyo ngono asyhadu alla ilaha illallah. Ngono loh. Nah, dua-duanya datang sama saya, Ustaz, yang benar ngendi? Yang lurus saja apa yang begini-begini? Tak jawab. Kalau masih satu yang berputar nggak apa-apa, kecuali kalau kiri kanan berputar dua-duanya, asyhadu alla ilaha illallah, baru timbul masalah sedikit. Cuma kita adalah kaum yang ada dalam kelompok Ahlus Sunnah wal ikutilah sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan adalah umrah ke Baitullah. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa menginjakkan kaki di tanah haram. Amin. Amin. Sawit sudah panen belum? Sawah sepaninya sudah ditanam belum? Buah-buahan pisang rambutan masih ada belum? Masih ada nggak? Masih. Aku nggak dibawa ke sini. Neng ora. Sawit harganya piye, naik apa turun? Pisang tadi saya lihat ada, cuma ditaruh di belakang tadi. Ada tadi, ada ya. Kalau saya tadi di rumah Pak Kudu cuma dikasih mangga loh. Ada di sini pisang ada ya. Biasanya bunga raya kalau kemana-mana berita panen raya padi, tapi padinya malam ini nggak ada ini.
Mudah-mudahan apapun yang kita tanam diberkahi Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, warisan Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dulu saya waktu kecil kalau baca Quran, belajar membaca Quran pakai alif-alif, nggak pakai Iqra. Kalau sekarang kan Iqra 1, 2 sampai 6. Dulu nggak kayak gitu. Hayya bawahinun datina kamin dopinkum hainakum. Iya kan? Itu gurunya sambil pegang kayu kopi. Kalau salah tinggal pukul aja. Untung waktu itu tidak ada komisi perlindungan anak. Kalau ada, banyak guru ngaji masuk penjara. Maksud saya begini, kita ini orang tua, cukup kita yang hafalan Qur'annya itu aja. Anak-anak kita jangan lagi. Kalau kita kan dari wajah-wajahnya ini saya lihat, paling kalau dia sholat, ayat sholatnya nggak lari dari 4 surat ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling kalau datang mertuanya dari Pak Ning naik sikit, qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun nggak putus-putus, la aqudu la antum. Iya kan? Di sini coba jawab jujur, Bapak Ibu sholat tarawih atau sholat fardu maunya ayat imam panjang atau pendek? Bacanya cepat atau lambat? Iki sedulur jemaah konco kabeh di sini jujur aja minta ampun ya. Bu, waktu saya mahasiswa duduk tinggal di masjid saya. Jadi imam saya. Satu malam saya buat agak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Allah dulu, tunggu dulu. Ceritanya belum siap. Habis sholat ibu-ibu datang demo. Ustaz tadi nggak buka puasa ya katanya. Kebetulan sholat tarawih ini nggak buka puasa Ustaz tadi katanya. Buka puasa, alhamdulillah. Saya bilang, lah kok sholat kita lemah sekali Ustaz. Awak orang Medan ini pantang digertak. Besoknya saya naikkan gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sholat, ibu itu datang, mantap Ustaz, supir Medan imam kita. Pak, kalau kita biasa baca Quran mau panjang, pendek, lambat atau cepat nggak jadi masalah karena sudah biasa baca Quran. Coba saya tanya, Al-Quran bahasa Arab atau bahasa Melayu? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa Arab atau bahasa Batak? Ya kalau baca Quran jangan dijawa-jawakan, jangan dibatak-batakan, jangan dimelayu-melayukan. Ini mentang-mentang dia orang Melayu, Ar-Rahmanir-Rahim. Mentang-mentang dia orang Batak, Ija'ajul jilatil ardu jiljalaha. Dulu saya KKN, nyuwun sewu, nggak semua orang Jawa kayak gini. Dulu waktu saya KKN, masyarakatnya mayoritas Jawa. Saya mau maju jadi imam, dilarang sama Pak RT. Sampean ora usah jadi imam katanya. Lah ngopo Pak? Sampean kan mualaf katanya. Ditengoknya rambut saya mirip Donald Trump. Disangkanya saya mualaf. Ya wes lah, Bapak Ella maju, saya bilang maju dia. Lawang nggak mondok, lawang nggak di pesantren, mentang-mentang dia jadi RT, pengen jadi imam juga. Mudah-mudahan di Bunga Raya nggak ada, amin. Amin. Majulah dia jadi imam. Alhamdulillah, dibuatnya Fatihah seperti sinden wayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku neng hati masih sabar lah, alhamdulillah. Boya di ujungnya itu loh banyak huruf A-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
kepalang tanggung, giliran menjawab ku jawab dari belakang, ngamin. Akhirnya sholat berantakan, gak sah. Kenapa? Kata Rasul, la sholata liman lam yaqra fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat orang kalau tidak beres bacaan Fatihahnya. Jadi bersyukur kita Islam. Ya, kalau sempatlah agama itu bisa dilaksanakan sesuai bahasa masing-masing, repot. Betul? Betul? Datang orang Batak waktu azan, Allah, namudah Allah, namudah. Datang orang Maluku, iyalah salah. Kan repot kita jadinya. Ya? Maka malam ini alhamdulillah insyaallah berkumpul kita. Ini kita nggak satu kulit warnanya, nggak satu warna kulit kita ini, betul? Tapi bisa duduk bersama maulid Nabi di dalam masjid, alhamdulillah. Kalau seandainya kata Allah, nih, kalau seandainya kata Allah, yang paling putih kulitnya di antara kalian itu duluan masuk surga, mohon maaf saya duluan. Betul? Ustaz Mustaqim lewat. Buya Kudus apalagi. Tapi itulah Islam itu indah, tidak memandang warna kulit, tidak memandang bahasa, semua bersatu dalam kalimat tauhid, la ilaha, la ilaha. Sekali lagi biar sunnah, biar ganjil, la ilaha. Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kita berharap maulid ini membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah, membuat kita semakin istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah, dan kita semua nanti diakui Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Pengarah acara Ustadz Mustaqim, penanggung jawab acara Bapak Kudus, produser pelaksana Ustadz Kasrijul, dan penanggung jawab supervisor Bapak Penghulu Bunga Raya mengucapkan terima kasih. Keep your smile and spirit. Jumpa lagi di lain kesempatan di sini di Bunga Raya TV yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita baca Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang sudah wafat, para sepuh kita yang membangun kampung. Kalau ada niat untuk melaksanakan kebaikan, yang niat mau sekolah, yang niat mau menikah, masih ada lagi nggak? Ada lagi? Ya, yang anak muda, yang ada niat membangun kebun, yang ada niat mau umrah, mudah-mudahan dimudahkan Allah, amin. Ala hadihi niyatin sholihah lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka anta maulana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyina Muhammad
wa ba'asna fi zumrati nabiyyina Muhammad wa ahsyurna bi zumrati nabiyyina Muhammad wa dakilna jannata ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, malam ini di Masjid Nurul Huda di Kampung Bunga Raya kami berkumpul menengadahkan tangan bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulmu di hari akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami umat yang ditolong dengan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami umat yang berada dalam barisan panjang pengikut Rasul kami ya Allah. Ya Rahman, kami memang tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kami memang tak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Kami memang tak pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi kami cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami umat yang istiqomah dengan sunnahnya ya Allah. Jadikanlah kami umat yang senantiasa menjaga iman dan akidah seperti iman dan akidah Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma anzil rahmata was sakinah was salamah alaina wa ala jamil mu'minina wal mu'minat khususun ala hadhihi al-jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa saqaita wala bala'an illa dafa'ta wala niyatana illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.